yang ada di rumah. Apa kabarnya hari ini? Sehat ya, harus tetap semangat. Dan kali ini sekolah minggunya bersama dengan Kak Deno. Sebagai lagu pembukaan, biar lebih bersemangat lagi, kita menyanyikan lagu Yesus Sayang Semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan sayang semua. Sekali lagi ya. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan sayang semua. Kita mau berdoa pembukaan dulu, tangan dilipat, mata ditutup, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih karena Tuhan boleh melindungi istirahat kami semalam. Dan saat ini Tuhan, Engkau bangunkan kami dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang penuh sukacita. Karena kami sudah siap untuk sekolah minggu. Kiranya Tuhan berkati sekolah minggu kami dari awal hingga akhir. Mampukan kami ya Tuhan, agar kami bisa mengerti dan memahami maksud dari firman Tuhan yang nanti akan disampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Sebelum kita mendengarkan cerita Tuhan atau baca Alkitab, sekarang kita mau nyanyi satu lagu dulu ya. Judulnya Ku Buka Alkitab. Oke, tangannya seperti ini ya. 1, 2, 3. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Nah, sekarang kita mau baca Alkitabnya yang diambil dari Matius 9 ayat 18 sampai 26. Kak Deno bacakan ya. Bagi adik-adik yang sudah bisa membaca, boleh ikut membaca ya. Bagi yang belum bisa baca, boleh disimak ya. Matius 9 ayat 18 sampai 26. Anak kepala rumah ibadat, perempuan yang sakit pendarahan. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya.
Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala ibadat rumah itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka mentertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu. Lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Demikianlah firman Tuhan. Nah, dari cerita yang tadi sudah kita bacakan, bahwa di dalam Matius 9 pada waktu itu Tuhan Yesus mengajarkan orang banyak. Dan tiba-tiba datanglah seorang bapak, dia adalah kepala rumah ibadat, orang yang terpandang, gitu ya. Dia memohon dan menyembah kepada Tuhan Yesus. Lalu bapak itu berkata, "Anakku baru saja meninggal. Sudilah kiranya engkau datang ke rumah dan menjamah tubuh anakku agar ia bangkit lagi." Nah, bapak itu memiliki kepercayaan penuh. Dia yakin, dia memiliki iman dan pengharapan yang kuat bahwa ketika Tuhan Yesus menjamah atau menyentuh tubuh anaknya, maka anaknya itu dapat bangkit atau hidup kembali. Nah, waktu itu Tuhan mengabulkan. Dan di tengah perjalanan ketika Tuhan Yesus menuju ke rumah kepala ibadat itu, ada seorang perempuan, dia sudah mengalami pendarahan selama 12 tahun. Wah, waktu yang sangat lama ya, 12 tahun mengalami pendarahan. Jadi selama itu darahnya keluar terus dari tubuhnya. Dan rasanya pasti tidak enak ya adik-adik. Udah lemah secara fisik, dia juga lemah secara spiritual. Tetapi dia terus berkeyakinan, dia terus meyakini, dia terus percaya ketika dia berhasil untuk menyentuh jubah atau pakaian Tuhan Yesus, dia pasti akan sembuh. Dan ternyata ketika wanita itu berhasil menyentuh pakaian Tuhan Yesus merasa, "Oh, ada yang memegang jubahku," ya. Terus Tuhan Yesus melihat ke arah perempuan itu dan berkata, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkanmu." Nah, dari cerita ini, iman perempuan itu sangatlah besar. Dia berkeyakinan bahwa Tuhan Yesus akan menolongnya hanya dengan ketika menyentuh jubah atau pakaian dari Tuhan Yesus. Dan ketika saat dia menyentuh, dia sudah sembuh. Saat itu juga dia tidak mengalami pendarahan. Dan begitu bahagianya dia, karena dia selama ini dikucilkan orang, karena di kalangan bangsa Yahudi, orang yang mengalami pendarahan terus-menerus itu dianggap orang yang najis atau hina. Jadi banyak yang mengucilkan perempuan ini. Dan saat itu dia langsung sembuh, gitu ya. Kemudian ketika menuju perjalanan dan sampai ke rumah kepala ibadat, akhirnya Tuhan Yesus berbicara kepada orang banyak yang ada di situ, gitu ya. "Pergilah, anak ini tidak mati tetapi hanya tidur." Nah, orang-orang di situ responnya apa, adik-adik? Dia malah mentertawakan Tuhan Yesus. Dia malah mengejek Tuhan Yesus. Nah, ketika semuanya sudah pada pergi, Tuhan Yesus masuk ke dalam kamar si anak itu. Dan Tuhan Yesus menjamah, menyentuh tubuhnya dan kepalanya, dan sampai pada akhirnya anak itu bangkit lagi dan bisa hidup lagi. Nah, dari cerita ini kita belajar bahwa Tuhan Yesus menolong setiap anaknya, menolong setiap orang itu tanpa pilih kasih, tanpa membeda-bedakan. Dalam hal ini tadi kepala rumah ibadat itu adalah orang yang terpandang, terhormat. Tuhan Yesus mau menolong. Tapi juga ada perempuan yang dianggap najis atau hina oleh bangsa Yahudi. Tuhan juga mau menolong. Nah,
Dari sini Tuhan mengajarkan pada kita untuk kita mau menolong tanpa pilih kasih, untuk kita mau menolong siapapun saja, teman-teman kita tanpa membeda-bedakan. Gitu ya adik-adik ya. Kita harus tetap semangat, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan akan menolong. Nah, seperti mungkin 2 minggu ini ya, teman-teman kita ada yang sudah ujian tengah semester. Nah, adik-adik mohon terus sama Tuhan, berdoa, Tuhan, saya mau belajar dengan giat, saya ingin memiliki nilai yang bagus, saya mau Tuhan pimpin ketika saya mengerjakan soal-soal di ujian tengah semester, gitu ya. Berdoa saja sama Tuhan, percaya, memiliki keyakinan ketika Tuhan mendengarkan doa kita, Tuhan pasti akan mengabulkan permohonan kita. Asal apa adik-adik? Asal kita percaya dan beriman dengan penuh. Ya, semoga Tuhan memampukan kita ya untuk bisa menolong teman-teman kita tanpa pilih kasih, untuk bisa berteman dengan siapa saja tanpa pilih kasih. Karena Tuhan sendiri yang sudah menolong kita anak-anaknya. Oke? Ya, cerita kita sudah selesai. Dan kita mau persembahan, siapkan dulu persembahannya. Nanti boleh dikumpulkan ketika papa atau mama ke gereja ya. Untuk mengiringi persembahan kita kali ini, kita mau nyanyi Bawa Persembahanmu. 1, 2, 3. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Nah, kita mau berdoa, doa persembahan dan doa setelah firman. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita yang boleh kami dengar pagi ini. Mampukan kami ya Tuhan, agar kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang mau menolong teman-teman kami tanpa membeda-bedakan latar belakang mereka. Kiranya Tuhan mau memberkati kami dan Tuhan mau melimpahkan berkat-Nya bagi kami sehingga kami memiliki iman dan pengharapan yang penuh. Tuhan, kami juga telah mempersembahkan sebagian kecil dari berkat yang sudah Tuhan berikan. Kiranya Tuhan memberkati, kiranya Tuhan melimpahkan agar berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu di dunia ini, terlebih di Gereja Sarimulyo tercinta. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Nah, sekarang kita mau aktivitas. Silakan. Bahan-bahan yang disiapkan untuk aktivitas hari ini antara lain lem, gunting, pita. Pita bisa warna-warni ya adik-adik, tergantung kreativitas masing-masing. Kertas di pola lingkaran, besar 1 dan yang kecil-kecil. Bisa berwarna-warni. Yang besar bisa gambar Tuhan Yesus ataupun ayat hafalan. Yang kecil-kecil bisa gambar teman-teman kalian bisa, ataupun nama teman-teman kalian. Yuk kita mulai. Akhirnya seperti ini, pola yang bergambar Tuhan Yesus dari suku bermacam-macam di Indonesia. Bisa juga ayat hafalan. Ayat hafalan kali ini adalah dari Yakobus 2 ayat 1.
janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Di kertas bisa ditulis nama teman-teman kalian. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Tetap semangat di sekolah minggu online. Happy birthday to